Dengar, Pak. Dengar, Pak. Pak. Jelas. Dengar. Oke, Dengar, Pak. terima kasih. Dengar banget, Pak. Silakan presensi dulu di on class. Kelas UMP. Ini masih ada yang minta di-admit ini ya. Kita mulai jam 10 lebih 10 ya. Sorry, jam 1 lebih 10 ya. Sembari Anda apa namanya? eh presensi di on class. Ivan Made. Baik, kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan Sinyal, Pak. PowerPoint-nya? PowerPoint-nya nggak kelihatan ya? Belum, Pak. Belum kelihatan. Baik, sekarang sudah kelihatan? Masih. Belum. Udah. Udah, Pak. Masih? Udah. Sudah? Sudah. Baik. Oke. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang finite machine. Finite machine ya. Capaian pembelajaran. Anda bisa menjelaskan konsep deterministic finite automata atau otomata berhingga. Ini adalah deterministic finite automata. Kemudian ada non-deterministic finite automata. Yang nomor 3 adalah non-deterministic finite automata dengan epsilon, dengan nullable ya, nullable. Ya, ini adalah yang akan dibahas di pertemuan hari ini. Kemudian kita lihat dulu sub pembelajarannya. Pertama tentang alfabet, kemudian ada string, dan ada bahasa, kemudian definisi deterministic finite automata. Jadi bagaimana caranya sebuah mesin automata itu memproses string dengan notasi yang diberikan pada mesin otomatar berhingga atau DFA ini. Kemudian ada NFA. Ini juga sama ya, konsep bagaimana caranya memproses string dan bagaimana caranya transisi dari state ke state berikutnya. Kemudian ada juga di sini ekuivalensi antara NFA dengan DFA. Jadi yang dimaksud dengan ekuivalensi ini adalah model dari NFA itu sama dengan DFA. Jadi nanti kita buat model NFA, non-deterministic finite automatanya, itu sama dengan deterministic finite automata. Nah, yang ketiga, epsilon non-deterministic finite automata ini adalah menggunakan transisi nullable pada fungsi transisi, ya, tidak ada fungsi transisi, dengan notasi pada mesin non-deterministic finite automata. Kemudian ada
epsilon closure, ada closure nullable ya, epsilon closure. Kemudian ada fungsi transisi yang diperluas dan bahasa untuk bahasa NFA. Ini yang menjadi cakupan pertemuan hari ini. Kita lihat dulu apa itu alfabet. Alfabet merupakan himpunan berhingga dan tidak kosong ya, dari simbol. Jadi contoh 0 dan 1. 0 dan 1 ini merupakan himpunan alfabet dengan nama himpunannya adalah alfabet biner. Kalau itu 01. Atau misalnya berikutnya adalah A, B, C sampai dengan Z. Ini adalah himpunan dari bilangan-bilangan, dari huruf-huruf yang keseluruhan A, B, C sampai Z-nya itu adalah huruf kecil. Jadi ada juga nanti himpunan misalkan A, B saja misalnya. Ini juga termasuk himpunan bilangan huruf kecil. Dan banyak lagi nanti yang dinamakan dengan alfabet. Tergantung deskripsi yang akan kita buat pada simbol ini ya, alfabet. Kita isi apa di dalam simbol itu. Atau juga menggunakan himpunan semua karakter ASCII. Ini juga. Nanti isinya adalah himpunan karakter ASCII. Nah, ini bisa dinamakan dengan sebuah himpunan. Kita lihat dulu apa itu himpunan. Himpunan kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini adalah kumpulan dari beberapa objek, atau kalau itu berupa nilai, berarti kumpulan beberapa nilai. Nanti tergantung dari karakteristiknya itu. Nilainya itu berupa bilangan ganjil atau bilangan genap atau bilangan apa? Atau bilangan kurang dari 10. Nah, ini nanti kita himpun namanya himpunan bilangan kurang dari 10 dan seterusnya. Nanti tergantung dari nama himpunannya. Nah, dari alfabet tadi kita bisa susun contoh misalkan A, B misalnya, A, B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Kita susun alfabet A, B, C, D, E. Nah, susunan dari 5 buah alfabet ini dinamakan dengan string atau word. Jadi, string atau word itu adalah ini himpunan simbol A, B, C, D, E. Jadi ini A, B, C, D, E itu di dalam teori bahasa otomata ini adalah simbol A, simbol B, simbol C, simbol D, dan simbol E. Nanti tergantung dari deskripsi alfabetnya itu apa, himpunannya itu apa. Nah ini ya. Nah ini penting untuk mendefinisikan input yang ada di dalam bahasa mesinnya. Contoh di sini adalah 01, 1, 011. 01, 1011 itu dibentuk dengan alfabet biner 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ini disusun membentuk suatu string panjang. Stringnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini bisa kita gambarkan dengan model notasinya. W sama dengan 5. Jadi ini W itu adalah panjang string. String dibentuk dari simbol. Simbol ini adalah deskripsi dari alfabet. Jadi alfabet 0 dan 1. Jadi stringnya itu adalah
sesuai dengan deskripsi yang diberikan pada ini alfabet. 0, 1, berarti pembentuknya adalah itu, 0 dan 1. Kemudian untuk stringnya nanti bisa disesuaikan dengan model yang akan dibuat pada bahasa mesinnya. Contoh lagi di sini adalah 1111. Ini adalah string yang dibentuk dari alfabet 0 dan 1 tadi. 1111. Cuman bedanya di sini tidak ada simbol kosong. Sehingga yang kalau kita kalau kita desimalkan ini nilainya berapa ini? 111. Misalnya gitu ya. Atau boleh nanti juga 0000 dan seterusnya ya. Nah, 000. Itu juga tidak masalah. Yang penting adalah string yang dibuat pada bahasa mesinnya nanti itu dibentuk dari ini. Nah, dari sini. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan string kosong. String kosong ini tidak ada kemunculan simbol sama sekali. Nah, string kosong inilah yang dinamakan dengan epsilon atau empty string atau nullable Nah, nullable ini nanti yang bisa jadi inputan nullable ini bisa melakukan transisi. Nanti akan kita bahas di epsilon non-deterministic finite automata. Baik, kemudian panjang string itu adalah disesuaikan dengan banyaknya urutan dari simbol. Misalkan gini, 01101 ini tadi dibentuk dari alfabet 0 dan 1. 0 dan 1 membentuk word atau stringnya 01101. Panjang stringnya adalah 5. Nah, 5 ini kita bisa tulis W panjang string itu adalah 5. Jadi ini. Jadi pada umumnya itu adalah panjang string itu merupakan sejumlah simbol yang ada di dalam string. Jadi ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjangnya adalah 5. Meskipun di sini ada bilangan 0, 1, 1, 0, 1 tidak masalah. Yang kita hitung itu adalah banyaknya simbol yang ada di dalam string. Bukan 0 dan 1-nya ya. Kalau 0, 1 hanya 2 saja ya. Tapi banyaknya simbolnya tadi. Contoh ini 01101 ini kalau kita notasikan dengan bahasa otomatanya itu hasilnya adalah ini. W sama dengan 5, di mana W ini adalah panjang string. Ini adalah panjang string. Ya, ini adalah panjang string. Pak, kalau begitu panjang string itu bisa hanya satu, bisa hanya satu atau mungkin tidak ada tidak ada stringnya sama sekali atau epsilon tadi bisa banyak ya. Yang penting adalah string yang dibentuk itu hasil dari generate alfabet tadi. Kalau biner ya nanti berarti panjang stringnya itu ya 0111 atau misalnya 111 atau 000 dan seterusnya. Kemudian kalau string kosong, nah ini string kosong bagaimana? Berarti string kosong itu W sama dengan string kosong. Nah, string kosong. Atau tidak ada, ini kita bisa menggunakan juga operatornya, ini epsilon. Jika diketahui X itu adalah substring dari string yang lain, atau string Y, contoh di sini, Y itu sama dengan WXZ,
WXZ, maka substring dari contoh ini CAR itu merupakan substring dari string carry. Ada lagi string vicar. Ada juga string car. Jadi ada string, misalnya tadi stringnya adalah 01111, substringnya yang mana? Berarti kita buat ini bisa menjadi 01, ya substringnya. Kemudian bisa juga 111, bisa juga 0111, atau bisa juga 0111, di sini adalah 1. Sorry, ini enggak ya. Ini bukan. Bisa 01, bisa 111. Oh ini ya, bisa juga ini ya. 111, 1. Ini adalah substring. Ini berarti kalau kita notasikan bagaimana? 01 itu adalah subset dari 0111, 1. Kemudian 0111 itu juga subset dari string 0111, 1. 111 itu juga subset dari 0111, 1. Terakhir 1111 itu juga subset dari 0111, 1. Jadi ini adalah apa namanya? Subset. Kemarin sudah saya jelaskan simbol himpunan apa namanya? Himpunan bagian ya dan seterusnya. Nah, dalam di konsep otomata itu ada alfabet yang bisa dipangkatkan. Contoh tadi alfabetnya adalah 0 dan 1. Kalau ini kita pangkatkan menjadi 2, berarti hasilnya adalah 0, 0, kemudian 1, 1. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan. Bedanya simbol dengan string apa, Pak? Ini. Simbol itu pembentuk string. Artinya kalau kita ini ya, contoh nih. Ini simbol A, ini simbol B, atau juga simbol angka 2, simbol angka 4. Nah ini ya, simbol angka 3 dan seterusnya. Kalau stringnya yang mana Pak? Stringnya ya dibentuk dari simbol ini tadi. Kalau misalnya ini dapat misalnya, dapat ini dibentuk dari simbol D, simbol A, simbol P, dan simbol T. Meskipun di sini ada 2 buah simbol simbol yang sama nih. Nah, tapi pembentuknya alfabetnya berarti apa kalau dapat ini? Berarti alfabetnya berarti di sini minimal ada D, ada A, kemudian ada T. D, A, T. Baru kita bisa susun dari alfabet D, A, T itu menjadi sebuah string, dapat misalnya, atau data misalnya, data atau tata, dada, dan seterusnya. Ini apa penyusunnya, susunan yang jadi sini. Ini juga bisa kita pangkat. Contohnya 01 ini dipangkatkan menjadi 3, berarti hasilnya adalah apa? 000 ya. 001 ya. Kemudian 010, kemudian 100, kemudian 101 ya. 110, kemudian yang terakhir adalah 111. Ini adalah hasil pemangkatan alfabet
dari 0,1, jadi alfabet biner ini kita pangkatkan menjadi 3, hasilnya adalah ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang masing-masing dari string ini panjangnya adalah 3, karena sesuai dengan hasil pemangkatan tadi. Kita pangkatkan berapa? 3 berarti ya nanti panjang stringnya. Panjang string yang dibentuk dengan alfabet dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah 3, sesuai dengan pemangkatan. Jadi jika alfabet itu dinyatakan dengan himpunan dari semua string, maka panjang dari apa namanya alfabet itu kita bisa notasikan dengan notasi eksponensial. Artinya dia naik sesuai dengan jumlah pemangkatannya. Kemudian kita bisa juga definisikan hasil pemangkatannya adalah alfabet ini adalah pemangkatan, ini adalah pangkat ya. Berarti alfabet dipangkatkan K. K-nya berapa? 2. Berarti alfabetnya dipangkatkan 2. Hasilnya adalah ini 00, 10 ya harusnya ya. Ini bukan 00111 tapi 00 ya kan? 01 kemudian 10 kemudian 11 ini. Nah, ini 0 dan 1. 0 dan 1 ini dipangkatkan 1, berarti hasilnya hanya 0, 1. Dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Dipangkatkan dengan 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan yang terakhir ini 1, 1, 1. Nah, ini panjang stringnya masing-masing adalah 3. Nanti tergantung dari hasil pemangkatan ini sebenarnya ya. Jadi kita mau bentuk panjang string berapa? 4. Berarti sebenarnya 4 itu ini berarti. Ini dibagi, dibagi 4. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Belum, Pak. Belum? Terlalu cepat atau gimana? Tidak ya, tidak terlalu cepat ya. Oke. Jadi semua string pada alfabet dengan notasi sigma ini itu bisa dipangkatkan dengan jumlah pemangkatannya pun bebas. Nanti pembentuk string dari hasil pemangkatan otomatis nanti akan bisa dihitung berapa sih panjang stringnya tadi. Berapa sih panjang string dari hasil pemangkatan. Kalau pemangkatannya 2 berarti masing-masing yang panjangnya adalah 2. Kalau 3 ya ini 3, 3 terusnya. Kalau 4 ya berarti nanti panjang stringnya adalah 4. Nah, semua contoh 0,1 ini ada epsilon atau nullable. Jadi boleh kita notasikan string itu dengan string W itu dengan epsilon itu boleh. Berarti tidak ada string sama sekali atau tidak ada simbol sama sekali pada apa namanya? Pada data tadi ya. Jadi kosong. Atau bisa hanya 0 saja bisa. 1 kita lihat ya, 1. Jadi intinya ini dilihat dari 0 dan 1 ini alfabetnya. String kosong, kosong. Bisa juga 1, bisa juga 0, 0 ya. Bisa juga 0, 1. Bisa 1, 0, 1, 1, 0, 0 dan seterusnya. Ini bisa kita cari berapa total string yang dihasilkan dari notasi biner ini, bilangan biner ini 0,1. Nah, kemudian kita bisa juga gabungkan antara string yang sudah dibentuk ini, sudah dibentuk misalnya 00 dengan 01 kita gabungkan. Nah, notasinya adalah tadi 0,
0 union 0 1. Ya, 0 union 0 1. Ini kalau misalkan 0 ini misalnya ada di himpunan A, di sini ada 0 dan 0, kemudian 0 dan 1, otomatis ada di sini ya. Nah, 0 dan 1 ya. Ini adalah bagian irisan. Dan terus saya kira ini. Kemudian bisa kita concatenation, dirangkai, digabung. Digabungnya adalah jika diketahui dua buah string X dan Y, contoh ya. X dan Y, di mana X adalah 01101 dan Y-nya 110, maka X dot Y adalah 011 01101 01101. Ini adalah miliknya X ya. Kemudian 110 ini adalah miliknya Y. Jadi operator yang digunakan dengan perangkaian itu adalah X dot Y, kemudian bisa juga I dot C. Nah, hasilnya adalah tinggal kita kita sambung ya, kita rangkai. Kita rangkai dari string dari X itu apa nih? String dari Y-nya itu. Baru kita susun perangkaiannya itu. Contoh di sini adalah 01 X, Y. Berarti X-nya dulu didefinisikan tadi 01 kemudian Y 110. Kalau YX berarti 110 ini miliknya Y. Kemudian 01101 ini adalah miliknya X. Ini sebenarnya kalau kita bawa ke dalam notasi itu adalah X dot Y, teman, karena ini digabung tidak digabung gitu. X dot Y. Nah, begini ya. X dot Y. Contoh misalnya jika X itu A1 A2 sampai dengan AI, kemudian Y-nya adalah B1 B2 sampai dengan BJ, kalau kita gabung antara X dot Y-nya, maka hasilnya adalah A1, A2, A3, sampai dengan AI, baru disambung dengan string Y. String Y-nya apa? B1, B2, ya, B3, B4, sampai dengan BC. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Maaf Pak, saya mau nanya. Boleh. Samsul. Untuk penghitungan seperti ini biasanya digunakan untuk apa sih? Manfaatnya ya, aplikasinya ya. Iya. Oh ya. Aplikasi yang bisa diterapkan pertama untuk kelihatan PPT-nya ya, teknik parsing. Kemudian yang kedua adalah natural language processing, bahasa alami. Kemudian ada information retrieval. Jadi dengan menggunakan teori bahasa otomata itu bisa kita modelkan ya. Untuk kasus memparsing suatu kalimat atau suatu kata. Atau juga bahasa alamiah ini juga bisa. Retrieval. Atau juga tentang temu balik informasi. Ini juga bisa kita modelkan dengan teori bahasa otomata. Jadi itu jawabannya Samsul Rifai. Iya Pak, terima kasih.
Oke ya, dilanjut ya. Nah, setelah kita tahu bahwa string itu dibentuk dari simbol, kemudian simbol itu harus didefinisikan dulu apa namanya, apa saja simbolnya. Kemudian dari simbol, kemudian dari alfabet, kemudian ada simbol, kemudian ada apa lagi tadi, string, maka ada namanya bahasa. Nah, ini bahasa itu apa nih? Bahasa Indonesia misalnya, bahasa Inggris. Bahasa itu adalah himpunan string. Jadi kalau ada banyak string, misalnya tadi ya, 01110, ini string pertama, kemudian ada 010. Nah, ini kalau dihimpun namanya adalah bahasa. String itu disusun dari simbol. Simbol harus didefinisikan alfabet, ya kan? Berarti kita harus definisikan alfabetnya dulu, baru nanti kita tahu apa namanya stringnya. Stringnya, baru nanti dari kumpulan string, himpunan stringnya, namanya adalah bahasa. Ini yang kumpulan string, oh bahasa berarti. Kumpulan simbol string. Oke ya. Kumpulan kumpulan simbol apa? Kumpulan simbol adalah string. Betul. Kumpulan string, himpunan string, Bahasa. bahasa, betul ya. Jadi sudah bisa dimengerti ya. Ini ada yang minta admit ini Noval Faik. Mohon maaf ini ya. Saya ini. Oke, contoh nih, bahasa Inggris yang merupakan koleksi kata dari bahasa Inggris yang benar, atau bahasa pemrograman C, atau bahasa pemrograman yang lain. Jadi di dalamnya itu ada yang harus kita definisikan ya. Misalkan cara menulis apa variabel itu bagaimana? Cara menulis apa print atau cetak dalam bahasa C itu bagaimana? Itu harus ini ya, harus dipenuhi. Ini contoh bahasa dari string yang berisi n buah 0 dan diikuti oleh n buah 1. Jadi ini ada banyak 0 atau bisa juga tidak ada sama sekali bilangan nolnya. Kemudian diikuti dengan n1 atau bisa juga ini tidak bisa sama sekali, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, maka jika didefinisikan dengan n lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya adalah 01. Ini ada epsilon. Ini boleh dituliskan, boleh tidak. Ini di sini dituliskan epsilon karena sama dengan 0 ya. Ada sama dengan 0 ya. Kalau n sama dengan 0 berarti epsilonnya ditulis atau apa nullable-nya ditulis. Kemudian 01 baru 001 000 111. Nah, ini dia. Kalau himpunan string dari 0 dan 1 dengan banyaknya 0 sama dengan banyaknya 1 berarti 01 ini jumlah bilangan 0 itu sama dengan jumlah bilangan 1. Jadi ada 1, ini ada 1. Ini juga sama ya, 1 1. Nah, kalau 0-nya 2, 1-nya harus ada 2. Ya, ini. Bilangan 0 dan 1-nya itu sama banyaknya. 01 berarti di sini ada 01. Kalau 10 ya harus ada 0-nya 1 lagi. Ini juga harus ada 1 lagi. Kalau 1 berapa kira-kira? Halo? Berapa ini kalau 1 1? 00, Pak. 00. Kalau 1 1 00 ya. Kalau 101
101. 010, Pak. Gimana? 010. 101 0 1 10. 1 1 jumlahnya 3, ininya 3. Oke. Betul ya? Sudah jelas ya sampai sini ya? Nah, ini saya kira ini sudah dibahas mungkin di bantah kuliah yang lain ya, tapi kita coba ulangi. L, bahasa satu bisa jadi bahasa itu dibentuk dari tadi himpunan string. Jadi sini adalah himpunan string kosong, ya. Kemudian ada string A, kemudian ada string AA, kemudian ada string AB. String kosong A, AA, AAB ini dihimpun menjadi bahasa satu. Ya, ini bahasa satu. Contoh lagi bahasa kedua dengan X kurang dari sama dengan 8. Ya. X kurang dari 8. Jadi himpunan bilangan X, himpunan bilangan kurang dari sama dengan 8. Nah, himpunannya itu dinamakan dengan string-stringnya tadi dinamakan dengan bahasa 2 misalnya. Kemudian bilangan ganjil, himpunan bilangan ganjil. Nah, string-string yang dibentuk dari himpunan bilangan ganjil itu dinamakan bahasa 3 dan seterusnya ya. Nanti tergantung dari kalimat, dari string yang dibentuk. Jadi stringnya itu string apa nih? Dari itu ya. Contoh notasi lain, L1 diketahui L1AB, BAB, tutup. Kemudian ada asteris union B, BB. Nah, ini union B, BB. Kalau ini digabung menjadi, nah ini digabung menjadi bagaimana? Ya, AB, B, AB, BBB, BABB, BABBB. Ya, misalnya ya. Contoh lagi misalnya Y bagian dari AB atau rekursif dan seterusnya nanti ada. Oke, saya kira ini kita skip. Kita skip saja. Nah, kita ke finite automata. Finite automata ini adalah suatu mesin yang memiliki himpunan state. Jadi finite atau himpunan bisa melakukan transisi dari state ke state berikutnya dengan adanya input eksternal. Atau bisa dengan mudahnya kita misalnya key not key, kemudian akan melakukan transisi ke key 1. Untuk bisa melakukan transisi dari key ke key 1 maka harus ada inputnya berupa A misalnya. Inputnya berupa A. Maka kita bisa membuat sebuah fungsi transisi dari key transisi ke key 1 ini. Jadi ini adalah key, A, hasilnya adalah key 1. Oh, sorry, kurang ini ya. Oke. Ini adalah key, fungsi transisi dari key dengan inputan A atau key, A itu sama dengan key 1. Jadi inputannya berupa alfabet atau simbol A. Simbol A ini yang menjadi string yang akan kita cari nanti. String yang akan kita cari ya. Jadi ada sebuah simbol yang nanti akan membentuk satu string. Nah, stringnya nanti yang akan kita cari accepted atau dia. Nanti ada istilah accepted atau tidak ya. Nah, kemudian
FA ini, finite automata itu dibedakan menjadi dua. Pertama adalah non-deterministic finite automata, atau FA yang tidak dapat berada pada lebih dari satu state. Nanti akan saya coba perlihatkan. Kemudian yang kedua adalah non-deterministic finite automata, yaitu FA yang dapat berada pada state dengan waktu yang bersamaan. Kemudian berikutnya di sini, pada di FA dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap input yang diterima. Jadi satu state, ini tepat satu ya, kaki satu. Inputannya adalah tepat satu state untuk inputan yang ya. Kemudian non-deterministic finite automata itu akan berada pada satu state. State-nya adalah state tunggal. Nanti ada pertanyaan, state itu apa? State itu apa sih Pak? Itu ya. Jadi saya tunjukkan state-nya itu modelnya seperti apa. Nah, istilah deterministik ini digunakan untuk menunjukkan bahwa setiap input pada suatu state itu bisa bisa dituju. Misalnya kita akan melakukan transisi dari state key tadi ya. Key itu kita bisa melakukan suatu pemodelan mesin finite automata ke key 1 dengan input pada state tadi, pada state key-nya. Inputannya apa? Inputannya adalah A misalnya. Jadi A ini adalah alfabet. Jadi misalnya di sini saya tuliskan alfabetnya adalah A, B. Berarti nanti stringnya itu dibentuk dari ini. Dua simbol ini, A dan B. Nah, kebetulan di sini untuk key dengan inputan A, output yang dihasilkan adalah key 1 atau transisi dari key inputannya A, hasilnya adalah key 1. Nanti misalnya ada lagi, nah di sini adalah key 2. Misalnya B. Berarti untuk sampai ke key 2, berarti inputannya adalah A, baru B. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya lagi ke key 3. A, B, A sampai ke 3. Berarti stringnya apa saja ya? A, B, ini adalah A, B, A. Ini adalah string yang dihasilkan dari 4 buah, dari 4 buah state. Awalnya adalah key, ini state awalnya adalah key. Kemudian misalnya di sini state akhirnya ada di key 3. Di key 3. Jadi stringnya adalah A, B, A. Ini adalah string pertama ya, string nomor 1. Kemudian misalnya lagi dari sini langsung ke key 3 misalnya. Inputannya adalah B. Berarti untuk mencapai key 3 yang harus dilewati adalah key inputan A. Berarti saya tuliskan di sini A. Kemudian key inputan B. Ini adalah B. Ini adalah string nomor 2. Jadi kalau saya tulis di sini string nomor 1 dan nomor 2 saya himpun menjadi suatu bahasa. Bahasanya adalah bahasa 1 misalnya ya, bahasa. Nah, ini adalah string yang dihasilkan dari 4 buah state. Kemudian inputannya adalah A, BA, string nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah AB. Saya himpun 2 buah string ini menjadi suatu bahasa. Bahasanya adalah bahasa 1. Nanti tergantung dari nama bahasanya tadi. Ya. Nah, dari string 1 dan 2 ini kita bisa concatenation tadi, kita bisa
apa? Sambung atau kita bisa rangkai. Misalnya ABA ini Y misalnya ya. String Y itu isinya adalah ABA. String X isinya adalah AB. Kalau kita sambung antara X dan Y, hasilnya apa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Hasilnya apa? A, B, A, A, B. Saya tulis dulu ya. A, B, A, A, B, A, B, A ya. A, B. B, A ya. Ya. Nah, ini hasilnya ini ya. Jadi ini adalah miliknya X, yang ini adalah miliknya Y. Kalau Y dot X, hasilnya apa? Kalau Y dot X, A, B, A, ABA. A, B. A, B, A, B. Ini adalah X, ini adalah Y. Jelas ya? Baik. Nah, definisi dari deterministic finite automata, suatu himpunan yang berhingga dengan notasi state key. Jadi, state itu nanti dinotasikan dengan key. Kemudian ada himpunan berhingga dari simbol input dengan notasi alfabet. Kemudian ada fungsi transisi, ini merupakan argumen dari sebuah state ya. Jadi, perpindahan dari state titik awal misalnya ke titik berikutnya. Misalnya dengan inputan apa tadi? OA. Berarti key, inputan A, outputnya adalah key 1. Maka ini kita bisa notasikan fungsi transisi dari key dan alfabet. Ini adalah alfabet. Maka ini adalah implikasi key. Nah, kadang biasanya juga kita bisa nuliskan key itu himpunan bagian dari key besar, di mana key-nya tadi adalah state. Di mana key-nya tadi adalah state. Kemudian A itu himpunan bagian dari alfabet. Berarti himpunan alfabet. Berarti nanti di dalam alfabet itu ada satu buah simbol namanya simbol A. Nah, ini. Ini adalah kemudian untuk fungsi transisi yang dihasilkan dengan simbol state state key kecil dengan inputan A ini adalah input state, key-nya adalah state, maka nanti bisa melakukan transisi ke mana ya gitu ya. Ini inputannya key, inputannya A. Ini outputnya itu apa ya? Misalnya, ini outputnya apa? Misalnya key 1. Oh, oke. Kalau kita key 1 modelnya seperti apa? Berarti key inputannya A bisa melakukan transisi ke key 1. Ya, ini ya. Key inputannya A melakukan transisi ke key 1. Jadi kita tulis notasinya dengan seperti ini. Key A sama dengan key 1. Ini adalah state berikutnya atau output. Kalau saya tulis fungsi transisi key 1 inputannya A, outputnya adalah key 1. Modelnya seperti apa ini? Ada yang bisa bantu? Halo?
Ada yang bisa bantu? Q1, A. Masih bingung, Pak. Masih bingung ya? Masih Masih bingung. bingung. Oh iya, Bingung banget, Pak. bingung banget ya, pusing ya. Oke, terlalu cepat ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya Iya, ini yang bagian Q1, ini sih. oh, Q1 inputannya A sama dengan Q1, maka ya seperti ini notnya. Iya, seperti ini ya. Nah, berarti melakukan iterasi, istilahnya iterasi mungkin ya di teori di apa ini graf ya, iterasi di. Nah, nanti yang coba. Nah, ini contoh nih. Eh, kita langsung ke contohnya saja, biar nggak pusing. Kita cari bukunya ya. Bentar, saya carikan bukunya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, pusing Pak gitu. Pusing. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya carikan bukunya dulu. Ini contoh ya. Ini bukunya bahasa Inggris semua. Ini gimana nih? Apa ya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak apa ya. Kita sambil eh, apa namanya? Sambil memikirkan mau yang ditanyakan apa, atau malah bingung sama sekali ya. Oke, ini. Oke, kita lanjutkan. Contoh nih. Tapi sebelum ke sana saya akan memberikan informasi dulu nih. Jadi DFA itu, Deterministic Finite Automata itu dinotasikan dengan 5 tabel. 5 tabel. Apa saja? Pertama adalah ini key. Key itu adalah himpunan state. Kemudian ada alfabet. Ini adalah fungsi transisi. Key nolnya adalah state awal. Nah, ini start state. F-nya adalah final state. Apalagi itu Pak gitu ya. Ada yang udah mulai pusing? Saya, Pak, pusing banget. Oke, ya, enggak apa-apa ya. Kita lanjutkan ya, pelan-pelan ya. Jadi DFA itu dibentuk dengan 5 tabel. Apa saja tabelnya atau elemennya tadi? Pertama adalah himpunan state. Himpunan state itu simbolnya adalah key. Kemudian himpunan simbol input alfabet. Kemudian fungsi transisi seperti ini bentuknya, fungsi transisi. Kemudian key 0 ini adalah start state. F itu sama dengan himpunan uh, accepting state. Nah, jadi nanti ada start state, ada F final state atau status state. Nah, kita lihat. Nih, contoh. Ini jika diketahui DFA dari contoh di bawah ini adalah key-nya, state-nya itu ada key 0, kemudian key 1, kemudian adalah key 2. Sampai sini dulu ada yang kurang jelas state-nya. Jelas, Pak. Jelas ya. Alfabet sekarang. Alfabetnya apa saja? 0 dan 1. Tidak ada lagi ya. Berarti di sini adalah 0 dan 1. Oke.
start state. S, ini saya tulis S ya. S-nya dari sini membacanya. Dari anak panah pertama kali masuk dia di Q0. Berarti S-nya adalah Q0. Kemudian ada F tadi ya. Accepting state. Dengan lingkaran double. Ada di mana lingkaran double-nya? Q1. Betul, Q1 ya. Ini adalah Q1. Nah, fungsi transisinya bagaimana? Kita lihat. Fungsi transisi dari Q0, 1 inputannya 1 ini. Q0 inputannya 1, outputnya apa? Q0 inputannya 1, outputnya apa? Betul. 0. Q0. Q0. Kemudian Q0 inputannya 0 sama dengan Q2. betul, Q2. Kemudian Q2 inputannya 0, outputnya adalah Q2, Pak. Q2. betul, Q2. Transisi dari Q2 inputannya 1, outputnya adalah Q1. Q1. betul, Q1. Kemudian fungsi transisi dari Q1 inputannya 0, outputnya adalah Q1. betul. Transisi Q1 inputannya 1, outputnya adalah Q1. betul, Q1. Jadi untuk string yang diterima, string yang diterima, ya, string diterima, itu syaratnya adalah dia berasal dari Q0. Berarti berasal dari sini inputannya. Dan berakhir pada Q1. Contoh stringnya adalah 1, 0, 1. Jelas ya? Sampai di sini dulu. 1, 0, 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. String 101 dari mana, Pak? Dari sini. 1, 0, 1. Nah, ini. Berakhir di Q1, maka dia diterima. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Yang 0 kedua itu nggak dihitung, Pak. 0 kedua nanti. 0 kedua nanti. Ini ada lagi. Ini ya, yang warna biru ya sekarang. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Betul? Yang warna biru ini. 0, 0, 1. Betul ya? Oke, ada lagi? Warna kuning. Biru muda. Ada lagi stringnya? 01, Pak. 01, betul. Siapa tadi yang bisa jawab tadi? 01. Saya tulis dulu ya. 01. Dari mana 01? Q0 inputannya 0, Q2 inputannya 1. Betul ya? Kemudian ada lagi? Yang berawal dari Q0 sampai berakhir di Q1. Ada lagi? 1, 0, 0, 1. Ya. 1, 0, 0, 1. Dari mana? Dari sini. 1,
0, 0, 1. Jelas ya? Jelas, Pak. Kita sudah dapat berapa string ini? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau string 4 ini saya himpun, maka namanya adalah himpunan string tadi apa? Bahasa, Pak. Betul. Bahasa. L. Ya, L dari DFA atau misalnya dari L dari mesin N DFA. Nah, ini bahasanya adalah 1, 0, 1, kemudian 0, 0, 1, kemudian 0, 1, kemudian 1, 0, 0, 1. Ini adalah bahasa yang diperoleh dari mesin DFA dengan 3 buah string, kemudian state awalnya ada di Q0, state akhirnya ada di Q1, alfabetnya adalah 0 dan 1. Oke, sampai di sini ya. Cukup jelas ya? Pak, mau tanya, Pak. Boleh. Itu yang 0,1 yang terakhir nggak kepake, Pak? Boleh tidak dipakai? Boleh dipakai. Kalau ada pertanyaan begini, sebutkan panjang string 4 yang diterima. Misalnya 4 itu apa saja? 1, 0, sorry. Ini ya. 1, sorry. Bukan, ini kosong ya. Dari sini. 1, kemudian 0, 1, baru 1. Nah, gini kan. Kalau panjangnya 4 berarti 1, 0, 1, 1. Ini ya. Jelas ya, kalau panjang 4 ya. Sebutkan bahasa string dari bahasa ini dengan panjang stringnya adalah 4. Mana lagi? 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ya, gini ya. Bisa juga 1, 0, 1, 0. Kalau 1, 0, 1, 0 dari mana? Dari sini. 1, terus 0, 1. Ini 0. Karena ada 2 ya. Ini 0 bisa 0, bisa 1. Kalau 0 ya berarti 1, 0, 1, 0. Nah, nanti gitu ya. Jadi nanti misalnya ada soal sebutkan string yang diterima dari mesin DFA ini dengan panjang stringnya 4. Nah, kita bisa modelkan gitu kan. 1. Ini adalah bahasa dari mesin DFA dengan panjang string itu adalah 4. Kalau ini kan kita tadi menyebutkan pokoknya yang diterima di Q1 gitu. Entah itu 2, 3 atau 4, pokoknya yang diterima kan begitu. Nah, kalau tadi 4 ya kita bisa menggunakan ini. Gitu ya. Itu ya. Tadi Mas siapa yang bertanya? Jadi ini tetap dipakai. Tetap bisa dipakai. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini sudah saya rekam, nanti insya Allah saya share ke kelas sebelah ya. Atau nanti kalau mau dipakai lagi silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, minta materinya boleh apa ya? Enggak ya, Pak? Cukup ya? Boleh? Oh, boleh Mbak Azah Lutfiah, boleh. Nanti saya kirim. Di on class atau di Baik, WA cukup ya, ya? Pak? Saya WA saya. Lihat WA Pak. saja ya. Di WA saja, oke. Makasih, Pak. Oke, makasih. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.